Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Insyaallah pada kajian kali ini saya ingin membahas tentang metodologi Persis. Kemudian secara tema khusus saya ingin membahas terkait dengan tahrij hadis, kesahihan hadis atau derajat hadis doa buka saum. Zahabat doma'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ieu teh harapal teh? Wah, teu apal deh. Cing orang cek ya. Jang deh jang. Kumaha jang? Doana jang nu nembe teh. Doa nu nembe kumaha? Apal teh? Wah, teu apal. Tah hayu eta nu senior teh. Kumaha? Doana? Gening hafalnya. Nu hafal. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Terkait dengan metodologi Persis ini, tentu saja ketika kita ingin berbicara tentang Persis, maka mau tidak mau kita akan berbicara tentang metodologi. Metodologi yang digunakan Persis tentu saja berbeda dengan metodologi yang lain. Dalam artian Dewan Hizbah punya metodologi tersendiri, Majelis Tarjih itu punya metodologi tersendiri. Kemudian juga di Lembaga Bahsul Masail punya metodologi tersendiri. Perbedaannya adalah dari segi metodologi. Ya, perbedaan dari segi metodologi. Beda kaidah, bukan beda akidah. Ya, benten kaidah yang digunakan. Tapi karena perbedaan metodologi inilah yang nantinya akan melahirkan perbedaan pula dalam segi fikih atau istinbatul ahkam. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Berbicara tentang metodologi yang digunakan oleh Persis, maka tentu saja kita akan menyelusuri sejarah. Dan sejarah yang paling awal terkait dengan Persis ini tidak terlepas daripada zaman ketika Persis itu dibentuk, yaitu tahun 1923. Sasi Septembernya 12 September tahun 1923. Persis berarti badai saabadnya sekedap deui berarti sekitar genep tahunan deui ya, genep tahunan deui. Mau tidak mau kita harus memahami ideolog pertama Persis. Dan ideolog pertama Persis ini bukanlah pendirinya. Pendirinya mungkin hanya sekedar kerangkanya saja, tapi ada yang lebih menjadi ikon ideolog Persis pada waktu itu, yaitu siapa? Tuan Hasan Ahasan. Tuan Hasan. Bukuna naon? Soal jawab Ahasan. Gaduh Pak? Soal jawab Ahasan gaduh? Gaduh? Wah, gaduh cing pemuda. Gaduh teh? Soal jawab Ahasan? Wajib orang Persis mah. Wajib. Sanes orang Persis lah. Sanes anggota lah mentek ada soal jawab. Wajib kedah. Margi di dia ya cikal bakal fikih Persis awal tehnya termasuk no terkodifikasi, termasuk no paling besar apa intinya data candai apa inten karya ulama Persis anu langkung di dia masih berupa buku-buku kecilnya Ari Hasan ya 2 jilid ageng. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Terkait dengan Hasan inilah kita ingin mengetahui bagaimana pemikiran Hasan, maka tidak mau maka kita harus membedah pemikiran Hasan. Yang paling dekat bagaimana dengan ingin memahami Hasan ini, itu ada 2 teori minimal. Pertama adalah siapakah orang-orang yang mempengaruhi Hasan? Bacaan-bacaan apa saja yang dibaca oleh Hasan? Ternyata kan waktu itu banyak ya
konteks pada waktu itu. Satu lagi analisis yang kedua adalah terkait dengan konteks kelahiran Persis pada waktu itu. Karena sebuah pemikiran itu tidak mungkin lahir dari ruang yang kosong, tapi selalu sebagai sebuah respon terhadap wacana-wacana keislaman pada waktu itu. Dan wacana-wacana pada waktu itu yang mengemuka adalah terkait dengan pertanyaan. Waktu itu kondisi umat Islam teh Pak masih kejajah kene Pak. Masih terjajah pada waktu itu. Hampir semua negara Islam pada waktu itu terjajah. Kemudian timbul kesadaran pada akhir abad 19 itu ya, abad 18. Itu ada akhir kesadaran Pak. Kesadaran apa? 1809 ini kesadaran untuk memerdekakan umat Islam daripada keterpurukan tersebut. Kemudian bagaimana caranya? Kemudian diidentifikasi apa sebetulnya yang menjadi kelemahan umat Islam pada waktu itu, penyebabnya itu apa? Dan ternyata penyebabnya itu adalah umat Islam pada waktu itu jauh daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga slogan Persis apa pada waktu itu? Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Itu sebagai sebuah solusi supaya umat Islam bisa terbebaskan pada waktu itu. Tentu saja bukan hanya pada waktu itu, tentu saja sampai sekarang. Bagaimana membangun peradaban, mau tidak mau harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nerjemahkan wae teu kengeng kan ya dipain banyak gitu. Komo deui nafsirkeun tos we saukur maca hungkul. Begitu ditekan terkait dengan umat Islam itu. Jangan sampai berkembang, khususnya tradisi intelektual, tradisi pemikiran. Karena kalau tradisi pemikiran yang berkembang, otomatis umat Islam akan berpikir. Dan ketika berpikir tentu saja nantinya akan melakukan bahwa ini selama ini umat Islam ini ternyata banyak dibodohi, kemudian banyak dijajah. Sehingga mau tidak mau apa? Harus melakukan gerakan perlawanan. Hadirin ibatul iman rahimakumullah. Nah ini konteks lagi tuh menuju zaman hari tadi pra kemerdekaannya di Indonesia. Kemudian wacana keislaman pada waktu itu juga ada dua golongan pada waktu itu. Ada golongan tua, ada golongan muda. Ya. Aya golongan tradisionalis, ada satu lagi golongan modernis terkait dengan basis cara pandang keagamaan. Ahasan pun tidak terlepas dari perdebatan waktu itu. Ahasan teh asal lama ngiring nate ka kelompok tua, ya, kelompok tradisionalis kawit nama. Tapi seiring dengan perdebatan, seiring dengan berpikir sami siga Ustadz Abdurrahman nya. Seiring dengan perdebatan, kemudian juga berpikir, kemudian refleksi kritis, ternyata yang lebih kaharti teh adalah golongan yang muda atau modernis. Dan golongan modernis ini tidak terlepas daripada pemikiran Muhammad Abduh pada waktu itu dan juga Muhammad Rashid Ridho. Terkait dengan pendekatan rasionalistik terhadap ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis. Reinterpretasi sehingga sesuai dengan perkembangan zaman pada waktu itu yang dijadikan sebagai sebuah ideologi perlawanan supaya umat Islam terbebaskan. Sehingga kan tafsirnya kan disebatannya tafsir adabi, ya, adab al-ijtimai terkait dengan tafsir sosial kemasyarakatan. Model tafsir Al-Manar, hijri tafsir Al-Maraghi. Nah, Al-Maraghi sami nih. Tafsirnya itu cenderung pola-pola penafsirannya itu dikaitkan dengan konteks sosial pada waktu itu. Sebagai sebuah jawaban, sebagai sebuah solusi Al-Quran itu pada waktu itu. Hadirin iwatul iman rahimakumullah. Nah ini terkait dengan ahasan ini. Nah ini konteks perdebatan pada waktu itu adalah seperti itu. Kemudian juga apa pada waktu itu setelah diidentifikasi? Kemunduran umat Islam itu karena apa? Karena memang dari segi keyakinan tauhidnya sudah tercoreng, sudah iltibas. Sudah tidak bisa dibedakan mana yang agama, mana yang sekedar kepercayaan leluhur, mana yang sebetulnya ini adalah agama, mana yang sebetulnya ini hanya sekedar tradisi saja dari yang sebelumnya.
Sehingga apa yang digembar-gemborkan oleh Persis pada waktu itu? Persis anti TBC. Naon TBC deh? Tahayul, khurafat dan bid'ah. Karena Persis memandang bahwa kelemahan umat Islam pada waktu itu, supaya umat Islam kembali kepada kejayaan izul Islam wal muslimin, tiada lain adalah harus diberantas penyakitnya. Dan penyakit kaum muslimin pada waktu itu adalah ini, masalah keyakinan, masalah ketauhidan. Masih percaya kene karena jimat, masih percaya kene karena dudukun, masih percaya kene karena Nyi Roro Kidul sareng sajabina lah, keyakinan-keyakinan pada waktu itu. Masih kene melakukan perlawanan perjuangan tehnya, make jimat supaya kuat ditembak. Padahal Rasul namanya anggar di baledog di Taif ge nya. Kan dugi ka wawasna ge berdarah Rasul digetihan. Sugan pedah Rasul gitu kuat ditembak, kuat dibacok henteu. Ya. Hadirin ibatul iman rahimakumullah. Nah konteks itu. Sehingga Persis itu tradisi intelektualnya itu adalah pertemuan antara satu sisi berarti ada gerakan purifikasi. Purifikasi itu apa? Purifikasi itu adalah gerakan pemurnian akidah pada waktu itu. Karena menganggap bahwa umat Islam terpuruk, umat Islam berada dalam kegelapan itu karena umat Islam pada waktu itu akidahnya sudah tercoreng, sudah iltibas, sehingga perlu dibersihkan, perlu dimurnikan, sehingga timbul gerakan purifikasi. Nah, ari ieu mah asalna ti mana? Asalna ti Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga kadang Persis disebut dengan gerakan Wahabi. Padahal benten sebetulnya kayak nu bentenan. Hadirin iwatul iman rahimakumullah. Terkait dengan dua hal tadi, maka di Persis menjadi sebuah sintesa. Satu sisi gerakan daripada Muhammad bin Abdul Wahab, dan ini ditandai dengan Hambali ya. Kemudian dari segi bacaan pun yang dibaca oleh Hasan ini diantaranya adalah kitab-kitab seperti Al-Muhalla. Al-Muhalla ini berarti kitab Dohiriyah ya, Imam Ibnu Hazm. Kemudian ada lagi kitab Al-Mubni, ini Hambaliyah, Hanabilah, kitab karangan Imam Ibnu Qudamah. Kemudian ada juga Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, ini sering juga dijadikan sebagai referensi. Kemudian juga Nailul Autor, kemudian juga Subulus Salam, biasa dijadikan sebagai referensi oleh Hasan. Termasuk diantaranya adalah Fathul Bari. Hadirin iwatul iman rahimakumullah, secara bacaan ternyata banyak Hasan itu. Tapi beliau bisa berjarak dari bacaan tersebut. Bukan menjadikan bacaan tersebut sebagai aspirasi, tapi hanya sekedar inspirasi saja. Kalau inspirasi berarti dipikirkan kembali, menjadi bahan dasar. Ya, hanya sekedar bahan dasar saja untuk bahan istidlal. Sedangkan istidlalnya nanti lahir istimbatul ahkam itu secara mandiri. Hadirin ibatul iman rahimakumullah. Dari pertemuan dua arus pemikiran inilah, satu sisi ada yang kuat secara tekstual, seperti misalkan kitab tadi Al-Muhalla, ini adalah Zahiriyah, kuat secara tekstual. Kemudian juga kitab-kitab Hanabilah. Kemudian juga tadi Ibnu Qudamah ya. Kemudian yang lainnya adalah terkait dengan gerakan purifikasi tadi. Ini lebih kuat kepada gerakan tekstualnya. Dan mewarisi pada akhirnya gerakan ini adalah gerakan salafi nantinya, kontemporer. Da asal-asal nama ti dieu keneh. Inspirasi nama, genealogi nama, sanadna mun sanad mah nya. Satu lagi yang menarik adalah tadi berarti ini tradisi yang ada di Najdnya, Saudi, di Hijaz. Satu lagi ada tradisi pemikiran tadi Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Ini pendekatannya lebih rasionalistik terhadap teks-teks ayat Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian mewariskan kan tradisi intelektual yang ada di Al-Azhar pada waktu itu. Dan ini Al-Azhar dengan ini beda karakter berpikir. Tapi yang menarik adalah ketika ini bersatu masuk dibaca oleh kalangan Persis awal ini, yang menarik adalah ada semacam sintesa pemikiran.
Di satu sisi persis ini kadang berbasis teksnya kuat, tapi di sisi yang lain di persis semua kudu kaharti, lain sekedar aya dalil na hungkul, lain sekedar rengkol na hungkul, tapi kudu kaharti henteu nya. Contoh Pak, upami salat kantos teh nalika salat teh kadang sok kedah nempel sampean teh kantos teh Pak, nalika salat teh berusaha we gitu tah didempet urang teh nya sampean teh kadang-kadang mah katijek sampean urang teh si cingir teh kudu nempel yulziknya kudu nempel ilzak kedah nempel bahu sareng bahu. Ieu dalilnya jelas, bahkan riwayat Imam Al-Bukhari. Pertanyaanna kan cara memahaminya kumaha? Apakah cara memahaminya model kitu? Di persis mah Pak teu cekap Pak, sekedar aya dalilna hungkul, aya rengkolna hungkul teu cekap. Tapi kudu kaharti. Kudu kaharti. Ayeuna bakal tumanina moal pami salatna kitu. Hah? Nu aya mah pasadak-sadaknya. Gitu aduh. Gitu. Nu aya mah pasadak-sadak. Teu acan kan kita jadi kieu painten upami pas nuju sujud nya. Nah, lantaran dina hadisna ge antawis bahu sareng bahu teh ieu teh kedah ieu Pak, kedah yulzik Pak. Kedah nempel, harus menempel. Termasuk kaki dengan kaki, tumit dengan tumit kedah nempel, termasuk ieu. Kira-kira bakal tumaninah moal. Padahal Rasul kan nya kedah kumaha marentahkeun dina salat teh? Kedah sakinah, kedah tumanina. Kan ieu teh kahartosnya. Kumaha ya? Makana nu dimaksud teh pamiku urang dibaca dina berbagai syarah Sahih Al-Bukhari dan tawisna misalkan kitab Fathul Bari nya. Dina kitab Fathul Bari sareng kitab Umdatul Qari dan tawisna. Maksud nama naon eta teh? Maksud nama lil mubalaghah. Mubalaghah teh naon? Mubalaghah teh saking ku caketna tapi tidak harus rapat, tidak harus kena. Teu harus. Saking rapatna dugi ka ku Rasul teh digambarkeun rapat gitu. Rapat dina hartos keuna. Nya, margi da rapat belum tentu keuna nya. Rapat barisan gerak. Rapat teu Pak? Barisana keuna teu Pak? Keuna teu Pak? Teu Pak nya. Tapi nu penting mah naon? Rapihnya. Rapat teh teu dina hartos rapat kemudian dikenakeun teu, tapi berbaris rapih, sejajar, harmoni gitu. Tadi dia Pak sami Pak di persis ge dipahamina tidak secara letterlock tekstual saja, tapi tidak cukup, tapi harus kaharti dan itu harus dihubungkan dengan teks-teks yang lain. Bagaimana cara memahami teks tersebut atau hadis tersebut? Ternyata yang lebih dipahami adalah al-mubalaghah. Itu teh saking ku caketna, saking ku naonna, saking ku tarosyu wa tadilu. Sawu supupakum. Saking kudu kumaha rapat jeung regep, tapi tidak harus eta teh dikenakeun. Ukuranana mah naon? Ukuranana mah supaya teu aya naon? Dina hadis mah nya hadis sanes. Teu aya saukuran anak domba Pak kukulintingan. Margi anu kosong teh eta teh jadi tadi tah diasupan setan Pak. Anu kosong teh. Tah kumaha tuh enak ngajamakeun hadisna. Di satu sisi urang teh kedah rapat, tapi di sisi yang lain teu kedah rapat dina hartoskeuna, tapi pada hadis yang lain itu bahwa itu sadul halal yang kosong itu harus diisi. Dan diisi tersebut adalah seukuran daripada anak domba tadi. Ya, kukulintingan. Nah, kira-kira bagaimana? Kira-kira berarti tetap Pak harus rapat, tapi rapatnya tidak harus kena, tapi ulah dugi ka aya saurang we di dinya anu tiasa lebat.
atau napi anak domba tiasa lebet pami anak domba sakumaha Pak kan rada leganya. Jadi ya anak domba wah tuh aya ini mah anak jalmi hungkul. Artinya apa? Aya anak domba tiasa ngalangkung berarti sabaraha? Berarti sekitar sakieu tah jaraknya sekitar sakieu tiasa ngalangkung. Tapi sakieu tiasa teu? Teu tiasa Pak. Berarti cekap sakieuan Pak. Ukurannya cekap. Ulah sakieu mah tiasa lebet teh anak domba teh. Eta setan nu tiasa lebet teh. Anu teh keng dina hadis teh kedah sadul halal teh kedah ditutupan teh. Kedah sakieu eta. Tumaninah we. Tumaninah teras urang rapet teras lurus. Si barisan teh nya lurus. Tah eta maksudna mah dina hadis eta teh. Jadi henteu leterlek. Tapi harus juga dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Intertekstualitas. Harus dikaitkan memahami suatu buah hadis itu tidak bisa hanya satu hadis saja kemudian diambil kesimpulan, tapi harus berbagai hadis yang setema kemudian baru diambil kesimpulan. Bagaimana kesimpulannya? Dengan menimbang berbagai aspeknya. Dengan menimbang berbagai aspeknya. Sambil berjalan lah, aya patarosan teh bebas lah, tidak harus ayeuna terkait sareng materi, mangga. Isbal, wah mohon. Bagaimana terkait dengan hadis-hadis isbal, memahami hadis-hadis isbal? Menarik. Ini sudah ada putusan Dewan Hizbahnya. Tah di sini. Ini juga salah satu tatbik, Pak, praktek daripada tadi. Persis itu bukan sekedar letterlet, tapi kudu kaharti. Harus masuk logika, harus masuk akal. Ini pendekatan persis. Karena tadi sintesa daripada apa? Dari gerakan Wahabi tadi yang lebih tekstual. Benar satu sisi ada sisi rasionalitas dari Muhammad Abduh dan juga Muhammad Rashid Ridho. Di persis mah disintesakeun. Di samping kudu aya rengkolna, kudu kaharti. Harus dimengerti. Terkait dengan isbal ini contoh yang bagus. Isbal itu kan hadis-hadisnya banyak. Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Apa yang di bawah mata kaki maka itu finnar, maka itu neraka. Itu neraka. Cobi, jang, tatih jang, ngelancengan deh, ngesarung. Terus abios sarungna tati. Tah. Iya kadia. Kapayun. Ini contoh isbal ini. Tong dikitukeun, kahnapkeun we tah. Tah, Pak, isbal teh model kieu, Pak. Melebihi batas mata kaki. Nah, nih. Isbal. Melebihi batas mata kaki ini. Nuhun jang, calik deui. Melebihi batas mata kaki. Fafinnar itu di neraka. Kalau kita hanya sekedar melihat hadis ini saja, maka tentu saja kita akan berkesimpulan bahwa ketika kita berpakaian kemudian melebihi batas mata kaki, maka itu fafinnar, maka itu di neraka. Hadirin ibatul iman rahimakumullah. Disinilah perlunya penelitian lebih lanjut metode maudu'i. Bagaimana memahami sebuah hadis itu tidak bisa hanya itself. Hadis itu sendiri saja satu, tapi itu harus dikumpulkan hadis-hadis yang setema. Dan yang ternyata di dalam hadis lain itu la yandurullah illa man jaro saubahu huyala. Allah itu tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan kainnya anu isbal teh huyala kulantaran sombong, dikarenakan karena kesombongan. Dikarenakan karena kesombongan. Tadi hanya sekedar menjulurkan kain saja. Sedangkan hadis ini ada tambahan ilat. Apa ilatnya? Huyala, karena sombong. Metodologi yang digunakan oleh Persis adalah mengumpulkan semua hadis dulu. Setelah hadis tersebut semuanya dikumpulkan secara maudu'i tadi dengan tema yang sama, kemudian dipisahkan. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad.
Saya makan. Makan apa? Makan apa? Pak, makan apa Pak? Abdi tuang. Tuang naon Pak? Oh, ya Pak, tuang naon dirinya mah. Teh tuang sangu sagala we. Pokoknya mah abdi tuang, saya makan. Kemudian ada keterangan lebih lanjut, saya makan asin. Makan apa? Makan asin. Makan nasi tidak? Makan nasi tidak? Tidak, betul. Karena tidak ada keterangan makan nasi. Makan asin, tidak makan daging ayam kan? Tapi makan asin. Tah, di dia Pak. Saya makan itu mutlak. Saya makan asin itu muqayyad. Ini temanya sama tentang makan. Makanya kaidah dalam usul fikih itu ya, hamdul mutlak alal muqayyad. Dilebatkan anu mutlak tadi itu dimasukkan yang mutlak kepada yang muqayyad. Yang mutlaknya apa? Yang mutlak adalah hadis-hadis semua terkait dengan isbal tanpa ada penekanan huyala. Itu semuanya kategorinya mutlak. Sehingga tadi saya makan itu mutlak. Pokoknya mah semua yang isbal maka itu teh neraka. Neraka. Tapi ada hadis lain. Ya, ada hadis lain. Tadi la yandurullah illa man jaro saubahu huyala. Huyala ini menjadi pembeda. Huyala ini menjadi takkid. Dalam kategori makan tadi, huyala ini asin. Makan asin, tidak makan yang lain. Berarti kan dibatasi, Paknya. Tidak dibatasi, bukan makan segala makan, tapi makan asin. Nah, ini juga sama. Ternyata yang dimaksud, yang dilarang di dalam hadis tersebut, maksudnya adalah huyala, yaitu yang menjulurkan pakaiannya melebihi batas mata kaki, huyala, dikarenakan kesombongan. Al hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung daripada ilatnya. Ada ilat maka ada hukum, tidak ada ilat maka tidak ada hukum. Ilatnya apa tadi Pak? Sombong. Berarti kalau sekarang menjulurkan kain tapi tidak dengan niat sombong, apakah terlarang atau tidak? Tidak. Karena yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah sombong. Artinya apa? Kalau masalah sombong ini masalah hati, bukan masalah ke atas ke bawahnya pakaian. Begini saja Pak, kita melakukan pendekatan secara maqasid syariah. Kalau bab pakaian menutup aurat, ini daruriyat atau bukan? Wajib dan nutup aurat Pak? Wajib. Istri misalkan nutup aurat, wajib deh? Wajib. Berarti kalau terbuka auratnya itu haram tuh? Haram, jelas. Ini bukan terkait dengan menutup aurat. Kira-kira kalau pakaian di bawah atau di atas mata kaki itu masalah menutup aurat atau tidak? Menutup aurat atau bukan? Bukan. Apakah ketika kita misalkan menjulurkan pakaian kita ke bawah kemudian kita disebut tidak menutup aurat? Tidak ya. Tapi ini mah masalahnya tahsiniyat. Masalah style, masalah model. Bapak ya misalkan ngangge jasket model gitu Paknya. Aya contohna ti Rasul Pak. Tuh ya Pak. Bid'ah teh Pak. Mohon Pak. Ngangge sarung ya. Aya zaman Rasul sarung. Bid'ah sarung teh. Yang salat da Rasul mah teu ngangge sarung salatna. Ya, eta mah masalah keduniawian. Siga istri ayeuna
Nutup aurat wajib deh. Wajib. Tapi ayeuna Pak model kerudungna bade disetigi tigakeun, bade dibuleudkeun, bade gaya ninja, bade ngangge nikob, bade ditutupan ngangge cadar. Nya. Eta mah terkait sareng style, terkait sareng gaya mode. Nu penting mah naon nutup aurat. Ta ieu ge sami Pak, masalah kanap kaluhur mah tuh masalah tasiniat. Kan teu kahartos ayeuna. Ini masalah tasiniat, masalah ke atas ke bawah, tapi ancamannya neraka. Kalau misalkan terkait dengan tidak menutup aurat, maka ini kaharti sangat dimengerti bahwa akibatnya adalah neraka, diancam dengan neraka. Tapi ini masalah pakaian, mode, tapi diancam dengan neraka, kan tidak logis Pak. Makanya ada hadis ini itu sangat jelas ilatnya. Ilatnya adalah karena kesombongan. Tah iya. Karena kesombongan. Karena kesombongan. Jadi terkait dengan masalah ini, al-hukmu yaduru mal illati wujudan wa adaman. Ada tidak adanya hukum tergantung ada tidaknya ilat. Ada ilat maka ada hukum, tidak ada ilat maka tidak ada hukum. Di sini ada hukum. Hukumnya apa? Hukumnya adalah terkait dengan berpakaian dengan sombong. Itu berpakaian dengan sombong. Jadi masalah apakah isbal atau tidak, yang dipermasalahkan adalah sombongnya, bukan isbalnya. Nih, eta nu diharamkeun nama. Sedangkan isbal mah nu kahanap mangga wae we kitu nya. Tapi ngan tentu saja harus memperhatikan kepatutan. Adab. Ayeuna upami dugi ka nyisir nyapu jalan mah nya, aduh. Rupina ieu mah berlebihan paintennya. Langkung saya ditinggalkan atau saya kitu nya langkung sebatas mata kaki ulah dugi ka nyeret jalan gitu. Nyeret jalan. Karena sebenarnya contoh saya ini bedanya Persis itu ada pendekatan bukan hanya sekedar pendekatan teks yang kuat, tapi juga harus berbasis suatu yang reasonable, bahasa Inggris namanya, suatu yang kaharti gitunya, kahartos pisan ku akal gitu, dengan mengharmonikan berbagai dalil yang ada. Aya deui patarosan mangga. Sok, mangga aya deui sok. Oh, tahrik sababah. Mohon. Terkait dengan dalil tahrikus sababah. Ya. Ini hadisnya diterima dari sahabat Wa'il bin Hujr. Kemudian di antara rawinya itu ada Asim bin Kuleb. Asim bin Kuleb ini punya banyak murid. Ya, di antawisnya ayah Syu'bah, kemudian juga ada Sufyan As-Sauri, pemitu lepat namanya. Kemudian di antawisna oge ayah Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah. Dalam teks hadisnya untuk riwayat Zaidah bin Qudamah, ya. Kaditu nate aya asyara bisababahnya kaditu nate. Kemudian yuharrikuha yada'u biha. Kemudian menggerak-gerakan apa? Telunjuk tersebut. Yada'u biha sebagai isyarat berdoa dengan telunjuk tersebut. Hadirin iwatul iman rahimakumullah. Banyak orang yang menilai hadis ini syadz. Hadis syadz adalah hadis sahih, tapi bertentangan dengan hadis yang lebih sahih yang periwayatannya lebih banyak. Mukhalafah istilahnya. Bahkan di dalam kitab Al-Bisyarah saya baca itu sampai 14 murid Asim bin Kuleb semuanya tidak meriwayatkan adanya lafadz yuharrikuha yad'u biha. Tapi khusus Zaidah bin Qudamah sendiri dia meriwayatkan yuharrikuha
yad'u biha, padahal masih saguru sailmu, masih dari Asim bin Kuleb. Satu orang melawan berapa? 14. Kemudian ada orang yang menyimpulkan bahwa hadis ini syadz karena yang 14 orang ini meriwayatkan itu tidak menggunakan kalimat yuharrikuha yad'u biha. Kemudian mereka menyimpulkan karena ini tidak digerak-gerakan, maka hadis yang gerak-gerakan itu syadz, tidak dapat dijadikan dalil, hadisnya dhaif. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, yang menarik adalah terkait dengan pertanyaan apakah hadis ini syadz atau ziyadatus siqat. Pak, tadi ke atasnya syadz mah Pak. Syadz itu hadis sahih yang bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Hadis secara sanad ini sahih, rijaluhu siqat. Tapi kumargi bertentangan karena bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih. Riwayat yang lebih sahih ini orang-orang yang sikohnya lebih banyak. Misalkan tadi sampai ada 14 orang yang meriwayatkan. Ini hanya satu orang saja berbeda periwayatannya dari yang lain, padahal masih satu guru satu ilmu gitu. Gurunya adalah Asim bin Kuleb. Hadirin wa iman rahimakumullah. Di dalam teori ulumul hadis ada yang namanya ziyadatus siqat. Ziyadatus siqat ini adalah jadi seorang rawi yang menyendiri tapi rawina siqat. Kemudian ada tambahan yang berbeda. Tambahan ini tidak dinilai syadz ketika rawi tersebut rawi yang siqah. Beda nama beda jeung 14 ya misalkannya. Tapi kulantaran ini rawinya rawi siqah, maka tambahannya itu diterima. Tapi kalau rawinya dhaif itu tidak diterima. Hadisnya dinamakan dengan hadis munkar. Kalau hadisnya yang siqat manya no iya ta itu. Ini beliau ini Zaidah bin Qudamah ini siqatun sabtun. Berarti hampir derajatnya hampir paling tingginya siqatun sabtun. Ayat 2 nu di uyanya ayat 2 penilaian ada. Teu siqah hungkul tapi sabtun, ada siqatun hujatun ada. Ada sikotun ya, 2 kali. Ini terkait berarti dengan posisi takdil yang tinggi di kalangan para ulama. Nah, terkait dengan yuhariku hayad umbiha ini lebih dekat kepada ziyadatus siqat, bukan syadz. Kenapa? Karena Zaidah bin Qudamah ini adalah seorang rawi yang sudah terkenal di kalangan para muhaddisin ini. Siqatun sabdun beliau ini. Bisa dilihat di kitab Taqribut Tahzib karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadirin imatul iman rahimakumullah. Yang menarik adalah begini. Di dalam kalimat-kalimat yang tidak disebutkan yuhariku hayat ubiha itu Pak, itu hanya sekedar asyaro yushiru as-sababah, berisyarat dengan naon ieu telunjuk. Pertanyaan, apakah berisyarat dengan telunjuk itu memastikan tidak digerak-gerakan? Pasti itu tidak digerak-gerakan. Tidak. Dadah. Ini isyarah bukan? Isyarah. Digerak-gerakan tidak? Digerak-gerakan. Ada kalanya asyarah bisababah itu digerak-gerakan, ada kalanya tidak. Ini dalam bahasa usul fikih dinamakan dengan ihtimalat. Ihtimalat naon teh apa?
Ihtimalat itu mengandung berbagai kemungkinan. Ada kemungkinan digerak-gerakan, ada kemungkinan tidak. Jadi sehingga apa? Sehingga tidak bisa dipastikan. Di dalam kaidah usuliyah itu ma'al ihtimal yasqutu al istidlal. Ketika sekarang sebuah kalimat itu ihtimal mengandung berbagai kemungkinan, maka itu tidak boleh dijadikan sebagai istidlal. Gugur istidlalnya kalau dijadikan sebagai istidlal. Kenapa? Karena masih ihtimalat. Bagaimana seseorang itu bisa memastikan bahwa itu tidak digerak-gerakan, padahal tidak ada petunjuk di dalam kalimat tersebut bahwa kalimat tersebut menunjukkan dipastikan tidak digerak-gerakan. Asyara bisa babah. Justru dengan adanya hadis Zaidah bin Qudamah ini menguatkan bahwa maksud daripada asyara bisa babah itu maksudnya apa? Yuharrikuha yada'u biha. Maksudnya gerak-gerakan. Karena masih ihtimalat kan, apakah digerakkan ataukah tidak. Nah, dengan Zaidah bin Qudamah ini minimal jadi jelas bahwa maksud di sana itu asyara itu adalah digerak-gerakan. Tinggal mungkin menilai hadis yang tidak digerak-gerakan, yang menggunakan kalimat la yuharrikuha. Jadi kesalahan orang itu di sana. Termasuk juga ini kritikan bagi, silakan banyak ya di YouTube. Banyak silakan. Ada beberapa asatid termasuk asatid salafi, termasuk juga asatid yang sekarang lagi terkenal lah, ada ya. Silakan. Nah, ini kritikan saya terhadap mereka. Kritikannya adalah mereka terburu-buru memastikan asyara bisa babah itu dengan apa? Tidak menggerak-gerakan. Padahal di persisma tadi kudu kaharti heula ya. Penelitiannya tidak hanya sekedar di sana asyara kemudian dipastikan. Tidak, ini masih ihtimalat. Dan tahqiq ihtimalatnya adalah hadis Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah jelas. Di sana adalah kannya menggunakan asyara bisa babah, kemudian kadituna naon? Yuharrikuha yada'u biha. Jadi jelas. Tidak. Ini adalah ziyadah sikot. Justru malah semakin memperjelas hadis ini. Kalau tadi ihtimalat hanya sekedar berisyarat saja, apakah digerak-gerakan atau tidak? Kesimpulannya bisa dua-duanya, bisa digerakkan, bisa tidak. Tapi dengan adanya hadis ini memperkuat bahwa maksud daripada hadis tersebut itu lebih ke tidak digerak-gerakan. Memang ada hadis yang la yuharrikuha. Memang di persis juga ada dua sebetulnya. Ada yang menggunakan kaidah jawazul amroin. Jadi bisa dua-duanya. Bisa yuharrikuha, bisa la yuharrikuha. Tapi satu lagi itu yuharrikuha. Simkuring mah cenderung karena tahqiq ihtimalat ieu mah. Tahqiq ihtimalatnya bahwa di sana itu adalah yuharrikuha yada'u biha. Hadis yang la yuharrikuha juga sama, itu bermasalah itu. Kalau ini 1:14, kalau yang tadi itu 1:4. Kalau menggunakan syad berarti syad dua-duanya. Kalau kita mau adil, baik hadis yang yuharrikuha ataupun dengan la yuharrikuha. Kalau syad dua-duanya berarti apa? Berarti hanya sekedar asyara bisa babah saja. Kalau asyara bisa babah berarti apa kesimpulannya? Bisa digerak-gerakan, bisa tidak. Tapi menurut penelitian Simkuring, hadis yang yuharrikuha yad'u biha ini lebih kuat daripada yang la yuharrikuha. Yang ta'yin ada kalimat la yuharrikuha. Lebih kuat daripada hadis itu. Jadi Simkuring mah lebih cenderung atau salah nukono lebih kuat. Iya. Apa yang lebih kuat itu? Yuharrikuha yad'u biha. Justru yang 14 orang ini dijelaskan, belum ada penjelasan terkait dengan kaifiat asyara bisa babah, maka dengan adanya hadis Zaidah bin Qudamah ini semakin jelas bahwa maksudnya adalah yuharrikuha yad'u biha, digerak-gerakan sebagai sebuah isyarat doa dengan gerakan tersebut. Nah, karasnya resep sebetulnya ilmu hadis tehnya. Sanes.
Baca ini terkait dengan menggerakkan itu bukan dari kalimat asyhadu alla, bukan, tapi dari awal at-tahiyatu lillah, karena ini tasyahud. Tasyahud itu ya pengertiannya itu dari awal, tasyahud awal. Tasyahud akhir ya berarti dari awal bacaannya. At-tahiyatu lillah sambil digerakkan. Wassalawatu wattayyibat. Di antara para ulama yang berpandangan seperti ini adalah Syekh Albani, ya, Syekh Albani, rahimakumullah. Kemudian kalau yang menganggap hadis yuhariku hayat umbiha ini syad ini diantaranya adalah Syekh Mukbil dan murid-muridnya. Tapi Syekh Muring cenderung melakukan penelitian terhadap hadis ini, cenderung ini ziyadatus siqat bukan syad. Maka aya deui patarosan? Kumaha Pak, kumaha maka? Mahan. Oh, gerakanana. Mahan. Terkait sareng kumaha kaifiat yuharrikuha yad umbiha kan kieu Pak. Ropa'a. Kalau ropa'a berarti apa? Mengangkat. Berarti mafhum mulapah nanaon Pak? Kalau digerak-gerakan. Kalau diangkat berarti dikahandapkeun. Leres teu Pak? Ropa'a teh kan dikaluhurkeun. Rofa'a itu dikataskan. Berarti mafhum muhalafah daripada dikataskan naon kalau digerak-gerakan? Dikebawahkan. Ada dari kalangan Malikiyah yang menganggap yuhariku hayat umbiha teh Pak, itu bukan ke atas ke bawah tapi ke samping Pak. Jadi begini Pak. Nah. Samping. Ayo. Ini sebagian Malikiyah ada yang menafsirkan seperti ini. Tapi menurut Simkuring ini tidak ada dalil. Ya. Maksudnya dari istimbatul ahkam dari hadis tersebut. Kalau Simkuring dalilnya adalah terkait dengan rofa'a. Rofa'a apa? Rofa'a usbuahu. Ya. Mengangkat jarinya, telunjuknya. Kalau diangkat berarti mafhum mulapahna naon Pak? Dikahandapkeun. Nalika ayeuna dikahandapkeun nya rofa'a berarti dikalahurkeun. Kemudian ada kalimat yuharikuha. Berarti yuharikuhana kumaha? Kaluhur kahandap. Bade cepet, bade eta mangga Pak, eta mah teu aya kaifiatna nya, teu aya keteranganana, tapi nu penting yuharikuha yadum bihana adalah kaluhur kahandap. Eta wajul istidlalna Pak. Anu ku Simkuring dipahami. Tina kalimat ropa'a. Ya. Terus dihubungkan dengan yuharikuha yad ubiha. Digerak-gerakin. Karos minu banyak. Ya, maka aya deui. Sok. Mohon. Pamilih lepat dina risalah kantos dibahasnya terkait sareng eta anu sasi Januari gitu di kana sasi Desember. Intinya terkait dengan membaca bismillah ini Rasulullah itu dijaharkan bismillahnya itu. Adapun ketika tidak dijaharkan itu adalah karena pada waktu itu masih ada orang kafir kan menganggap Ar-Rahman Ar-Rahim itu seolah-olah itu adalah menyetujui Tuhan mereka. Jadi ku Rasul teh tadi jaharkan berarti ini ada apa? Ada ilat. Ilatnya itu. Jadi bisi orang kafir teh jadi gumede. Ku Rasul teh tadi jaharkan gitu pada waktu itu. Tapi dengan adanya ilat ini maka jelas bahwa yang lebih kuat adalah yang menjaharkan terkait bismillah ini. Dina Al-Hidayah Ustaz Aceng aya nya tiasa diawas lah didinya. Hadis-hadisna teras tahqiq mana langkung kiat di antara dua pendapat ieu. Maka aya deui. Ya, so. Ini sudah ada putusan Dewan Hizbahnya. Putusan Dewan Hizbah Zawazul Amroin. Ini kalau nggak salah putusan Dewan Hizbah tahun 2009. Zawazul Amroin. Kalau Zawazul Amroin berarti apa? Boleh dua-duanya. Boleh sekali, boleh dua kali. Gitu. Kita diperintahkan untuk menggenapkan azan kemudian mewitirkan, mengganjilkan qomat gitu. Sedangkan kan dina azan kan aya anu dua kali
Allahu Akbar aya nu 4 kali. Kalau 4 kali berarti lamun diganjilkeun tiasa jantan lamun sapaket berarti ada 2 kan jantan dua-duanya. Tapi upami nu 2 kali berarti azanna berarti ieu mung sakali gitu. Tapi di Persis mah secara tradisi anu ditradisikeun mah anu sakali. Ini mah sebagai sebuah identitas bahwa nu hiji teh memang duanana ge kenging mung di Persis mah nu sok diangge teh sapados saragam anu mana anu sakali. Witirnya aya oge gaduh pandangan atos witir mah da sadayana witir mah nya hiji-hiji we teu kedah aya nu 4 jadi 2 misalkan nya ada napi nu Allahu Akbar teh sakalimat atau napi Allahu Akbar hunggul sakalimat teh nya gitu. Tekan ini dua-duanya juga sangat mungkin sehingga kesimpulannya apa? Jawazul amroin boleh dua-duanya. Tapi di Persis mah atos we sakali lah. Iya mah jadi ciri khas Persis. Nalika anu sakali dulur Persis. Ningali anu otak-otakan segana ya Persis ya gitu. Lamun di Bandung ya, tapi da ayeuna nu otak-otakan kita Persis unggul di kalangan Salafi ge aya. Ya, kalangan Salafi termasuk di kalangan Muhammadiyah. Aya deui patarosan. Sok saseueur-seueurna lah aya waktos deugi kasna genepnya. Mangga. Monggo mah Pak, mangga. Bapak lah mangga. Kumaha Pak? Kumaha? Naon? Oh remeh. Nyeras mon. Pak anu namina tuang mah Pak dilebetkeun terus dilebetkeun naon Pak? Lebet Pak. Kana kerongkongan terus kana naon? Kana patuangan, kana lambung. Ayeuna pami anu nyelap kumaha? Lamun urang apal nyelap teras diteureuy batal. Upami anu nyelap naon kaluarkeun Pak, ulah diteureuy. Marge eta teh tuangan, ulah dugi ka lebet. Ulah dugi ka dikeluarkeun. Jika kieu lah utah ngabatalkeun teh? Batal tidak? Muntah? Tidak. Tidak membatalkan. Tapi lamun ayeuna punten utah dituang deui Pak. Ayeuna ngalaman pernah. Batal tuh Pak? Batal. Hitutna cai jang kumaha jang batal teu? Kentut di air hitutna cai batal teu? Manya Pak. Batal teu? Batal. Lamun nginumna tina bujur mah. Batal Pak nginumna tina bujur mah. Eureuna imanya tang serius teuing. Mangga jang, naon patarasan tadi? Oh, atuh eta mah nya terkalabat eta mah nya eta nu diperantas ke Persis teh nya terkait sareng tahlilan bedanya bid'ah. Jelas dina tahlilan mah teu da teu kenging. Bahkan dina kitab-kitab NU nya lira sebetulnya namanya dina kitab I'anatul Talibin itu jelas itu makruh, itu tidak dibolehkan itu. Makan-makan di rumah kematian itu tidak lama. Iya mah lebih kepada tradisi di orang dan di luar negeri mah teu aya. Dan ini sisa-sisa daripada kepercayaan agama kultur. Anu tadi teh sim kuring disebatkeun naon? Ketika agama dan budaya sudah tidak dibedakan lagi, ada asimilasi. Masuk menjadi kategori bid'ah engkena teh. Sebuah peribadatan yang memang tujuannya peribadatan tersebut peribadatan yang baru, kemudian tujuannya itu adalah menyerupai syariat dan tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meyakini bahwa itu adalah sebagai sebuah ibadah yang mempunyai hukum sunat misalkan ngayakinan. Itu sudah jadi apa? Jadi bid'ah. Eta mah jelasnya data aya dalil nata aya. Dalil-dalil lagi nu aya di internet teh dipaksakeun. Ngadalilan amal lain beramal ku dalil nya dipaksakeun terlalu banyak dipaksakan. Mangga ngarokok sok ngarokok Pak
Oh tara. Babari nu tara ngarokok mah nya. Ieu nu hese emang ngobrol deh jeung tukang ngarokok. Duh, aya we alasanna teh nya gitu. Aya we alasanna teh. Kan ieu teh ngaganggu nu lain cenah ieu. Bisa jadi diharamkeun cenah ngaganggu. Kan eta ge beus ge haramkeun atuh beus ge cenah pabrik. Kan keluar eta teh hasupna jeung leuwih bahaya cenah tibatan rokok cenah nya. Dan lain sebagainya. Hadirin wa iman rahimakumullah, tos aya putusan Dewan Hizbahna tahun 88. Sidang Dewan Hizbah memutuskan bahwa rokok hukumnya makruh. Ari makruh naon? Apakah makruh itu dianjurkan untuk dikerjakan atau tidak? Tidak. Jadi mending kumaha? Mending ngarokok mending tong? Mending entong. Mending entong. Gitu. Saya nama dikantunkeun namina oge naon makruh. Ari makruh naon takrifna? Ada tolabul fi'li. Tolabul fi'li itu ada dua. Tolabul fi'li teh Pak anu dituntut kudu digawean, nu kudu dikerjakeun, yang harus dilakukan. Ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau wajib itu mesti Pak, ketika itu tidak dilakukan maka jadi dosa. Kalau sunat itu juga diperintahkan tapi tidak terlalu ditekankan, sehingga ketika tidak dilakukan maka tidak menjadi dosa. Ada satu lagi apa? Tolabu tarki anu kudu ditinggalkeun. Lamun nu kudu ditinggalkeun teh lamun misalkeun kalah kadi pigawe maka itu ngaranna haram Pak. Nya. Berarti dosa tah lamun dipigawe. Lamun teu dipigawe berarti orang menang pahala. Anu kadua naon? Anu kudu dituntut ditinggalkeun teh makruh. Dikerjakeun memang teu berpahala, tapi teu dikerjakeun itu leuwih hade. Nya, leuwih hade. Jang sok ngarokok tara. Ulah lah, nya. Ulah halaman. Sing boga panceg ulah lah. Ulah ngarokok, ulah naon teh? Ulah nyobian, bilengke kateterasan. Kanu ngarokok nyamangga lah dan namina ge makruhnya saya nama dikantunkeun. Saya nama. Data saya putusan Dewan Hizbahna makruh upama makruh naon? Langkung saya dikantunkeun. Nya leres. Mangga aya deui. Sok. Mohon. Masbuk berjamaah. Iya ge dalil. Nah, dalilnya adalah terkait dengan Rasulullah dengan Mughirah bin Syu'bah. Rasul sareng Mughirah bin Syu'bah itu ketinggalan salat masbuk. Yang menjadi imam pada waktu itu adalah Abdurrahman bin Auf. Pamitelepat Abdurrahman bin Auf. Rasul teh kakantun sarakaat. Lajeng weh ieu teh antawis Abdurrahman bin Rasul sareng Mughirah teh memang ieu teh salat deui. Nya wassalaina kami teh salat. Pertanyaannya apakah kami salat di sini? Rokakna salaina rokakna. Apakah maksud rokakna kami salat di sini menambah kembali satu rakaat yang kurang itu berjamaah ataukah tidak? Persis dianggap ahlul bid'ah kulantaran persis ngalakukan salat berjamaah kembali. Mangga tiasa ditinggal dina kitab Al-Masail karangan Abdul Hakim bin Amir Abdad, salah seorang tokoh salafi. Waduh, persis teh ante bid'ah kalah kadi bid'ahkeun. Woi, hebat ya. Padahal sebetulnya ada dalilnya. Pertanyaan, apakah itu berjamaah ataukah tidak? Mereka berkesimpulan bahwa ini tidak berjamaah. Orang ngadu dalil, orang ngadu istidlal, orang ngadu korina. Rokakna teh ya selaina rokakna ini berjamaah. Apa dalilnya? Dalil yang lain silakan. Iktibar kalimat rokakna selaina ini rata-rata adalah berjamaah. Wasajadna misalkan dan kami sujud. Pertanyaan, sujudnya sorangan-sorangan atau berjamaah? Berjamaah. Silakan iktibar di dalam samilah yang namanya samilahnya kalimat tadi. Itu akan ditemukan bahwa lebih dekat gola batizon
maksud daripada yang ihtimalat tadi itu, ihtimalat yang mengandung dua kemungkinan tanya, kan tadi mungkin berjamaah, mungkin sendiri-sendiri. Yang lebih kuat adalah berjamaah. Yang kedua dilalah korinanya adalah terkait dengan berjamaah, keutamaan berjamaah. Memang orang yang telah berjamaah kemudian sholat sendiri-sendiri, dia telah mendapatkan pahala berjamaah, betul. Tapi mana yang lebih baik? Apakah berjamaah secara keseluruhan ataukah berjamaah hanya sebagian? Mana yang lebih baik? Berjamaah secara keseluruhan. Ini pahalanya tentu saja lebih baik, afdol daripada berjamaah sebagian. Yang ketiga ini menganggap katanya nyieun kita orang Persis unggul. Padahal tidak. Saya baca dalam kitab Zuror an Asaniyah. Ini kitab ulama Najd ya, kumpulan ulama Najd. Itu madhab, diantara madhab Ahmad itu ada yang berpandangan seperti ini. Kemudian juga dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Ini juga sama Pak, boleh Pak istihlab itu. Istihlab itu apa? Mengganti imam. Tadi naina imam, ganti imam. Nah itu istihlab, boleh tidak? Boleh. Berjamaah kembali setelah orang yang masbuk, kemudian berjamaah kembali setelah imam yang pertama beres, boleh tidak? Boleh. Boleh Pak, boleh istihlab. Nah ini sekaligus juga sebagai bantahan terhadap pandangan tersebut. Menganggap bid'ah, waduh, gagabah. Padahal bisa didiskusikan lebih lanjut. Termasuk juga ada yang berpandangan seperti ini, salah satu ulama di Bandungnya, gitu, Ustadz Saiful Islam. Itu berpandangan sendiri-sendiri. Tapi menurut kami yang lebih kuat adalah tidak sendiri-sendiri, tapi berjamaah dengan dilalah qarinah yang tadi. Maka ayat deui hiji deui atos nu mana atas saya cekapnya lumayan geningnya walaupun iya tapi pada rasana lemen berbobot tapi alhamdulillah lah kalarasan bab-bab eta teh sim kuring terus diskusi teh aduh sanes saurang dua orang sanes sekali dua kali. Jadi lamun rada molotok malah bab tasyahud bab itu tersebar kali teh Pak. Jadi sekedak-sekedik pengen lah tiasa kekuasai itunya. Sekedak-sekedik pengen tiasa memahami terkait sareng hal-hal patarosan anu tadi dipataroskeun. Memang itu hal-hal krusial Pak. Anu biasanya di orang jadi ragu-ragu gitu. Padahal tidak Pak. Persis itu tadi. Tradisi pemikirannya, tradisi intelektualnya itu terus dicari, terus digali, didiskusikan secara terus-menerus. Fokus argumentasi, bukan fokus kepada tokoh atau madhabnya, tidak. Bahkan fatwa Dewan Hizbah pun, putusan Dewan Hizbah pun, kalau dimungkinkan ada penelitian lebih lanjut dari segi dalil yang lebih kuat, atau misalkan dari segi cara menyimpulkan yang lebih kuat, tidak menutup kemungkinan putusan Dewan Hizbah pun dirubah dengan mekanisme tertentu, tentu saja. Ya, dengan mekanisme, menempuh mekanisme, bikin makalah. Mubahasahkeun saatos mubahasah kuat keneh didiskusikan kuat keneh ajukeun ka Dewan Hizbah didiskusikan Dewan Hizbah walaupun masalahnya masalah yang sama tidak menutup kemungkinan. Itulah insopnya Persis, tidak melihat mana argumen, tidak melihat mana orangnya, tidak melihat mana madhabnya, tapi yang dilihat apa? Argumentasinya. Makanya Persis mah bisa jadi pendapatnya dekat yang Syafi'iyah, bisa jadi dekat dengan Hanabilah, bisa jadi dengan dekat dengan Zohiriyah, bahkan bisa jadi sama dengan Mu'tazilah. Tapi bukan berarti ketika ada kesamaan pendapat, misalkan dengan Mu'tazilah, Persis dikatakan Mu'tazilah. Apabila Persis misalkan dekat dengan sama pendapatnya dengan Syafi'i, kemudian Persis dianggap sebagai Syafi'i, tidak. Itu hanya sebagai kesamaan pendapat saja. Bahasa filsafat nama Pak, koeksisten. Koeksisten itu sama-sama berdiri Pak. Bapak guru abdi, misalkannya abdi ke guru ke bapak. Bukan berarti upami ayeuna sekedar abdi ke guru ke bapak, nukil bapak, berarti abdi sekedar taklid unggul ke bapak. Persis mah sanes kitu Pak. Ngartos alasan bapak, abdi ge ngartos. Ada napi abdi ge milarian nyalira, ternyata pendapat abdi sareng guru abdi sami. Misalkan sareng bapak, tah kesamaan Pak. Sejajar. Istilah nate koeksisten, sama-sama berdiri. Itu. Tah di Persis mah gitu.
nepi ka kaharti pisan, nepi ka betul-betul mustakil. Tidak sekedar menukil saja, tapi harus betul-betul dimengerti dan betul-betul kita paham, betul-betul kita bisa mengistinbatul ahkam langsung dari hadis dan juga ayatnya. Mudah-mudahan manfaatnya terkait dengan diskusi yang terbatas ini. Memang waduh mun sonok mah sonok enehnya, panjang mah panjang keneh pami dibuka patarosan teh. Tapi kumargi penten waktos nyerelek bade sekedap deui bade bukanya waktos buka, mudah-mudahan manfaat. Hapunten bilih aya kakirangan, hapunten bilih aya anu nyugaknya, anu nyogoknya, hapunten dina bahasa simkuring. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.